Halo semuanya, saya Zika Syanturi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur data di dalam JavaScript, yaitu objek, array, map, dan juga set. Nah, yang pertama adalah objek. Jadi, objek itu berisi pasangan antara key dan juga nilai. Sama halnya seperti variabel, key juga sama perannya, yaitu untuk menampung nilai. Nah, key dan juga value itu di dalam objek dituliskan sebagai berikut. Misalnya di sini ada let objek itu sama dengan, nah, untuk menuliskan objek di dalam variabel itu kita menggunakan, harus diikuti dengan tanda kurung kurawal. Nah, misalnya di sini kita membuat kunci 1, itu nilainya adalah nilai 1, jangan lupa koma untuk membatasi pasangan nilai yang selanjutnya. Kunci 2 dengan nilai 2. Nah, beginilah dia contoh penulisan pasangan dari nilai dan juga kunci di dalam cek. Nah, kalau kunci berupa string itu dituliskan setelah sebelum tanda titik 2, kemudian diikuti dengan value-nya. Nah, contohnya itu misalnya ada cons hewan misalnya, terus sama dengan, jangan lupa kurung kurawal, misalnya namanya adalah doggy, umurnya itu 12, jenisnya itu anjing. Kemudian misalnya di sini kita menambahkan karakter yang khusus karena dia menggunakan spasi. Jadi untuk menuliskan nilai yang karakter berbentuk spasi itu kita membutuhkan tanda petik. Misalnya di sini ada warna nilainya adalah misalnya hitam. Dan di sini untuk penulisan tanda titik komanya itu bersifat opsional. Nah, ini ya contoh penulisan dari string yang di dalam key. Kemudian satu objek itu bisa memiliki beberapa pasangan seperti ini tadi. Ini memiliki beberapa pasangan kunci dan juga key dan juga value. Nah, misalnya kita buat contoh nama, jangan lupa misalnya di sini saya membuat depan, nilainya itu adalah Jessica, jangan lupa koma, sama seperti aturan yang ini tadi. Selanjutnya nama belakang, nilainya itu Century. Kemudian ada umurnya adalah 10. Kemudian terus mahasiswa. Nah, ini kita kasih boolean true. Nah, ini dia penulisan dari pasangan dari nilai dan juga value. Maksudnya key dan juga value. Selanjutnya di sini untuk membuat baris baru di dalam deck itu sama aja fungsinya. Jadi itu hanya memisahkan antara nilainya saja. Karena supaya bisa memudahkan kita dalam membaca pasangan dari kunci dan juga nilai yang mau kita buat. Nah, misalnya contohnya ini yang satu baris ini mau kita buat dalam beberapa baris. Nah, contohnya itu cons nama sama dengan seperti ini, nama depan. Oh, ini kita kasih komentar dulu. Nama depan sama dengan principal. Kemudian ada nama belakang, nilainya Century.
umur 20, dan siswa itu adalah row. Komanya opsional aja supaya biar rapi aja. Nah, untuk mengakses nilai ini kita harus memanggil dengan cara console log seperti biasa. Console log. Misalnya kita mau membuat teks yaitu selamat pagi. Nah, dengan nama saya, yaitu nama depan, nama belakang, kemudian umur saya dan juga status saya sebagai mahasiswa. Nah, caranya itu dengan menambahkan tanda petik satu yang ada di sebelah kiri keyboard. Nah, misalnya teksnya itu selamat pagi. Saya, nah untuk memanggil nilai yang ini, memanggil objeknya itu, yaitu dengan cara membuat tanda dolar di sini, lalu diikuti dengan kurung kurawal, kemudian nama variabel objeknya ini yaitu tadi nama dot, lalu nama depan, kemudian tanda dolar lagi, memanggil nilai yang berikutnya, maksudnya memanggil kunci yang berikutnya, caranya sama aja seperti ini, lalu nama dot, nama belakang. Nah ini mau kita taruh di bawah aja. Umur saya ini nama dot umur, kemudian sini status saya mahasiswa. Nggak usah. Save. Ini dia hasilnya. Selamat pagi, saya Zika Syanturi, umur saya 20 tahun. Nah, begitu dia memanggil nilai dari objek yang ini tadi, jika dipanggil di dalam konsol, caranya seperti ini. Nah, selanjutnya, selain menggunakan dot seperti ini tadi namanya adalah fungsi dot, kita juga mengakses menggunakan bracket atau tanda kurung siku. Caranya seperti apa? Nah, ini kita copy dulu. Lalu kita enter. Kita kasih komentar. Nah, ini tadi contohnya. Nah, kalau kita memanggil dengan tanda bracket atau yang saya bilang tadi, tanda buka kurung siku, caranya adalah misalnya ini kita ganti, kita tambah aja nilainya. Di sini misalnya adalah halo semua. Oh ya, di sini tadi harus, kalau dia pakai spasi karakternya, kita harus menggunakan tanda petik. Nilainya adalah misalnya kita kasih nilai informatika. Oh, ini kita tambah aja console log. Kita lihat perbedaannya kalau kita menggunakan bracket atau kurung siku. Saya adalah, tetap juga pakai tanda dot, kemudian kurung kurawal, nama. Nah, disinilah kita pakai tanda kurung sikunya tadi.
yaitu, nah kita mau manggil yang informatika ini. Teksnya harusnya jurusan saya adalah, kemudian nama. Nah, disinilah kita taruh kurung sikunya seperti ini. Kemudian kita masukkan ini tadi. Coba kita save dan lihat hasilnya. Nah, ini dia. Selamat pagi, saya Zika Sianturi, umur saya 20 tahun, jurusan saya adalah informatika. Nah, seperti itu dia cara memanggil kalau menggunakan kurung siku atau bracket. Nah, setelah itu bagaimana kita membuat objek itu menampilkan properti di dalamnya, eh, yaitu dengan memodifikasi sebuah objek. Misalnya, kita buat sebuah fonts mobil. Mobil misalnya sama dengan Kurawa. Kita kasih nilai Honda, pabrik. Itu nilainya adalah Honda Company, misalnya kecepatan 190, kemudian warna putih. Nah, bagaimana kita memanggil ini? Yaitu dengan menggunakan tanda assignment, assignment operator atau tanda sama dengan. Nah, caranya itu adalah kita panggil mobil dot warna misalnya sama dengan, nah ini dia fungsinya sama dengan, misalnya mau kita ubah jadi ini, kemudian mobil itu depannya tadi yaitu dengan 150 misalnya, kemudian kita panggil mobil. Nah, ini dia. Pertama kan namanya ada Honda, kemudian pabriknya adalah Honda Company dengan kecepatan 190 dan warnanya itu adalah putih. Nah, kita lihat di sini kita mau mengubah nilai dari objek yang tadi jadi warnanya yang putih, sebelumnya menjadi kuning. Kita lihat hasilnya di konsol. Apakah dia menampilkan? Nah, ini dia hasilnya. Namanya adalah Honda, kecepatannya 190. Dan warnanya adalah ini. Ini dia yang diganti, yaitu si kuning. Nah, ini dia karena kita pakai sama dengan. Nah, selanjutnya itu bagaimana kita menghapus sebuah objek. Nah, contoh ini caranya itu yaitu dengan cara menuliskan struktur, yaitu dengan seperti ini, delete.
Nah, kita mau misalnya menghapus eh, menghapus menghapus apa ya? Oh, misalnya ini pabrik. Kita lihat hasilnya. Oh, maaf, salah sintaks saya. Ini harusnya mobil pabrik. Nah, jadi seperti ini, namanya Honda, kecepatannya 190, warnanya dia menghilangkan salah satu objek, yaitu mobil pabrik, bagian pabrik, karena kita menggunakan fungsi delete di sini. Jadi begitu dia cara menghapus salah satu objek di dalam variabelnya tadi. Selanjutnya mengenai array. Jadi array ini merupakan tipe data yang mengelompokkan lebih dari satu nilai dan menempatkannya di dalam satu variabel. Nah, contohnya misalnya sini kita buat uh, let var array saya, lalu kita kasih nilai. Untuk memasukkan nilai itu harus diikuti dengan tanda siku seperti ini. Dan misalnya kita buat di sini adalah lihat sika. Selanjutnya kita kasih koma. Nah, di sini kita buat sebuah double atau tipe data yang berkoma 56,4 misalnya. Selanjutnya ada misalnya 17, 20, kemudian informatika. Nah, kita panggil. Ups, saya save. Nah, ini dia array-nya. Ada Zika. Jadi di sini ada beberapa nilai, yaitu string, double, dan juga ada float. Jadi di array ini terdapat mengelompokkan lebih dari satu nilai yang ada dan ditempatkan itu di dalam satu variabel. Perbedaan array sendiri dengan objek adalah kalau array itu disusun secara berurutan dan diakses menggunakan indeks. Nah, kalau uh, array itu kita gunakan tanda kurung siku seperti yang saya bilang tadi, yang ini. Di dalamnya itulah kita kasih tipe data yang mau kita masukkan. Kemudian misalnya di sini kita mau menampilkan array-nya itu masing-masing. Nah, contohnya itu console log array saya. Nah, kita mau menampilkan dia bersusun ke bawah yang 0. Oke, misalnya ini mau kita buat sebanyak 1, 2, 3, 4. Oh, misalnya kita kasih 5. 0, 1, 2, 3, 4. Mau kita buat sebuah teks, lalu
array saya panjangnya adalah, oh ya maaf, ini nggak kayak objek tadi, sini hanya menggunakan tanda petik biasa. Nah, untuk menggabungkan string seperti biasa kita gunakan operator increment atau tambah. Kemudian ada array saya. Mau kita lihat sepanjang apa si array yang kita masukkan ini. Coba kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Nilai yang pertama, array yang pertama itu ada di sikal. Array yang kedua 56,4, array yang ketiga 20, kemudian dilanjutkan. Nah, kalau yang ini, kan di sini array-nya itu cuma ada 4, itu terhitung dari 0. Jadi ini tidak ditemukan karena memang di sini kita tidak memasukkan sampai 5, nilainya itu nggak ditemukan. 4. Nah, ini dia, array-nya adalah 4. Nah, di sini kita kan panggil sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini nggak ditemukan karena kita tidak memasukkan array-nya. Nah, di array juga kita bisa memanipulasi data dengan menggunakan eh, fungsi yaitu shift dan unshift. Nah, untuk metode shift itu digunakan untuk mengeluarkan elemen pertama dari array yang kita buat. Sementara kalau unshift itu digunakan untuk menambahkan elemen di awal, elemen di awal dari array. Nah, contohnya di sini, eh, ini kita hapus dulu. Ini dia tadi array-nya. Nah, kita masukkan fungsi shift dulu. Nah, misalnya array saya, sintaksnya itu adalah seperti ini. Shift, kemudian yang ini fungsi unshift, yaitu misalnya mau menambahkan eh, nama, panggil. Nah, ini dia hasilnya, nama. Nah, tadi kan fungsi shift itu adalah untuk menghapus. Maksudnya dia itu mau mengeluarkan elemen pertama. Elemen pertama tadi kan Jessica. Nah, sekarang dia jadi, kok jadi nama gitu kan. Nah, itu diambil dari, setelah dihilangkan atau dikeluarkan dari array-nya, kemudian ada fungsi yang kedua yaitu unshift, yaitu menambahkan sebuah array. Nah, di sini dia akan menambahkan array berupa nama. Jadi yang tadi dikeluarkan itu diganti, ditambahkan lagi menjadi array yang bernilai yaitu nama. Itu dia fungsi dari shift dan unshift di dalam array. Selanjutnya adalah eh, mengenai perintah delete. Nah, bagaimana kita mendelete suatu array di dalam array ini? Caranya ini sintaksnya itu adalah delete array saya. Nah, misalnya kita mau menghapus yang kedua, yang pertama aja. Kita lihat apa fungsi si delete ini. Nah, ini dia. Ini kan kalau array yang nomor 1 itu adalah 56,
yang ini, jadi dia dihilangkan atau dihapus. Nah, yang delete itu adalah eh, elemen elemen yang ini 56,4. Jadi dia itu indeks yang kedua, itu yang dihapus. Indeks yang ke satu, kan ini tadi terhitung 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita ke jenis struktur data yang ketiga, yaitu ada map. Jadi map ini adalah tipe data yang menyimpan koleksi data dengan format key value layaknya seperti objek. Yang membedakan map ini yaitu dia memperbolehkan key dengan tipe apapun. Kalau objek kan dia mengizinkan key-nya itu hanya bertipe string atau simbol. Nah, bagaimana kita mendefinisikan sebuah map itu? Caranya adalah dengan membuat misalnya cons map saya sama dengan new map. Nah, ini dia struktur dasar dari menuliskan sebuah map. Nah, kalau ingin menetapkan nilai dari map secara langsung, kita menggunakan array multidimensi seperti ini. Misalnya cons map dengan new map satu, kemudian koma, buat teksnya itu adalah sebuah string. Kemudian yang kalau tanpa petik, oh ini kita buat jadi angka ya. Sebuah huruf. Maaf, angka. Lalu sini mau kita buat true dan true. Coba kita panggil itu not true. Oke. Sorry. Misalnya satu itu sebuah string, terus satu yang ini adalah angka, true itu adalah true. Nah, bisa kita lihat di sini array yang pertama tadi yang berada di luar yang ini itu fungsinya untuk menyimpan masing-masing elemen atau pasangan key value dari map. Kemudian array yang di dalam ini tadi yaitu memiliki dua elemen, mana elemen pertama adalah key dan elemen keduanya merupakan value. Nah, ketika sudah membuat object map, kita bisa mendapatkan nilainya berdasarkan key tertentu dengan metode get, lalu menambahkan pasangan key value yang baru menggunakan set. Nah, bagaimana si set dan get ini bekerja? Mari kita lihat. Misalnya di sini ada cons kapital sama dengan new map
Nah, di dalam array ini kita kasih array lagi. Nah, ini adalah Jessica. Itu adalah Century. Kemudian kita buat array yang lagi. Kevin, misalnya dia itu adalah Siberian. Udah Sarah. Panggil. Nah, ini dia fungsi get tadi. Misalnya, kemudian capital set tadi dengan people. Save. Ini kita lihat hasilnya apa fungsi dari get dan si set. Oh ya, set. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya yaitu jenis struktur data yang terakhir, yaitu set. Jadi, set itu sederhananya merupakan kumpulan nilai atau set of values. Yang membedakan set dengan struktur data yang lain itu yaitu kalau set dia itu nggak berurutan dan dia tidak menggunakan indeks. Nah, kalau selain itu juga si set ini sifatnya unik.
Jadi nggak ada pengulangan atau duplikasi. Nah, contohnya sendiri adalah misalnya di sini adalah pounds, angka sama dengan new set. Kita masukkan nilai. Nah, misalnya ada 2, ada 3, 5, dan juga 3 lagi, dan 2 lagi. Coba kita panggil. Nah, di hasilnya 2, 3, 5. Jadi dia itu tidak menampilkan angka yang berulang. Jadi karena di sini kan angka yang berbeda itu cuma 2, 3, 5. Karena di sini ada sebanyak 2 angka 3 dan 2 angka 2 itu dibacanya, dideklarasikannya itu cuma 1. Secara otomatis si set ini akan membuang angka yang sama. Jadi nilai yang dihasilkan tadi cuma 2, 3, dan 5. Nah, untuk menambahkan data ke dalam set itu, kita bisa menggunakan fungsi add. Nah, misalnya di sini kita menggunakan set yang ini aja. Selanjutnya mau kita tambahkan set dengan uh, fungsi add. Nah, kita buat dulu ini set angka dot add. Misalnya kita mau menambahkan 7. Banyak kita tambahkan. 9. Misalnya 5. Kita lihat. Nah, ini hasilnya 2, 3, 5, 7, dan 9. Karena kan tadi kita menambahkan 7, 9, dan 5. 5-nya kan udah ada di dalam set yang ini. Kita tambahkan kembali, maka dia itu hanya menampilkan 1 kali karena itu angkanya sama aja. Jadi dia menampilkan angka yang berbeda. Maka hasilnya tadi 2, 3, 5, 7, dan 9. Demikian penjelasan saya mengenai jenis-jenis dari struktur data di dalam JavaScript. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.